bekerja sama dengan Tuhan. Saya ulangi, bekerja sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari di mana Yesus yang disalibkan itu mati dan dikuburkan. Kemudian dia hidup dari kematiannya. Setelah 40 hari, firman Tuhan berkata bahwa Yesus yang hidup dari kematian itu naik ke surga. Sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus sudah mengatakan kepada orang Yahudi dan orang-orang lain pada waktu itu, dia katakan bahwa hanya sedikit waktu lagi aku bersama dengan kamu. Sebentar lagi aku akan pergi. Perkataan ini diungkapkan oleh Yesus sebelum ia menjalani penyaliban. Yesus katakan, tidak lama lagi aku akan pergi, dan kamu tidak akan bisa pergi ke tempat di mana aku pergi. Lalu orang-orang yang mendengarkan waktu itu berpikir, dia mau pergi mana? Kok kita tidak bisa pergi ke tempat di mana dia pergi? Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini ada dua. Pertama, dia mengatakan sebentar lagi aku pergi, itu dia mau menyampaikan bahwa sebentar lagi dia akan menjalani kematian melalui penyaliban. Dia mau sampaikan bahwa sebentar lagi aku akan menyerahkan diriku untuk disalibkan. Dan orang-orang pada waktu itu yang mengikut dia pada waktu itu pasti akan takut. Makanya Yesus katakan, ke tempat di mana aku pergi kamu tidak akan pergi. Hanya pada waktu itu orang belum mengerti apa yang dimaksudkan. Orang hanya berpikir dia mau pergi ke satu kampung lain. Orang hanya berpikir dia mau pergi ke satu tempat yang jauh. Tapi ternyata bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus pertama bahwa dia mau pergi ke salib. Untuk apa? Firman Tuhan katakan dia pergi ke salib untuk mengerjakan sesuatu bagi kita. Dia pergi ke salib untuk mengganti kita menanggung hukuman dosa. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Nah, maksud yang kedua dari perkataan Tuhan Yesus ini, dia katakan tidak lama lagi aku bersama dengan kamu. Sebentar lagi aku akan pergi. Selain dia menyampaikan akan apa yang akan dialami dalam penyaliban untuk menanggung hukuman dosa kita, Yesus juga mau menyampaikan bahwa setelah ia menanggung hukuman dosa, dia pun akan pergi ke surga. Dia akan pergi ke surga. Dia akan kembali ke surga karena memang dia dari sana. Nah, sebelum dia pergi ada amanah yang diberikan bagi kita. Ada tugas yang dipercayakan bagi kita untuk kita kerjakan. Apa itu? Ayat 34, pasal 13 ayat 34 dan ayat 35. Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu.
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di sini ada satu tugas yang diberikan kepada kita. Di sini ada satu tugas yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Ada tugas yang diberikan kepada orang yang mengikut Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus katakan, kamu harus saling mengasihi. Inilah tugas bagi kita. Kita diberi tugas oleh Tuhan, kita diberi perintah oleh Tuhan supaya kita dalam hidup kita di dunia ini sekarang, kita harus saling mengasihi. Itu saling mengasihi artinya kita mengasihi orang, orang juga mengasihi kita, orang mengasihi kita, kita mengasihi orang. Nah, bagaimana orang mempraktikkan saling mengasihi itu? Apa standarnya? Apa batasannya? Apa aturannya? Mengasihi. Ya. Ada satu ajaran sesat yang salah mengajarkan tentang kasih. Ya, ada satu organisasi gereja namanya Gereja Setan. Ya, mereka bersekutu. Kemudian mereka melaksanakan penyembahan. Dalam penyembahan itu mereka mempraktikkan kasih katanya. Apa yang dilakukan? Ya, mereka memilih siapa saja untuk melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Mereka melakukan suatu hubungan seperti seorang suami dan istri, bebas memilih. Ini bukan praktik kasih yang benar. Tapi Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Yesus menyatakan kasihnya kepada kita dengan cara menghargai kita. Yesus mengasihi kita dengan cara mengampuni kesalahan kita. Ketika kita berdosa, Yesus tidak pergi menceritakan kepada orang, oh si ini, si A, si B, si C, begini dan begini dan begini. Yesus tidak seperti itu. Walaupun itu tidak benar, walaupun itu salah, tapi ketika Yesus melihat itu, dia tidak pergi menyebarkan itu, dia tidak pergi ngomong sana sini, oh si A, si B, begini dan begitu. Tapi apa yang dilakukan? Dia menegur kita dengan kuasanya, dan ketika kita bertobat, ketika kita mengaku, ketika kita meninggalkannya, dia mengampuni kita. Dia mengampuni kita. Itu kasihnya. Tahukah kita bahwa ketika kita melakukan dosa dalam hidup kita, hati Tuhan sedang tersayang-sayang. Mengapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, itu kita sudah dijadikan oleh Tuhan sebagai mempelai perempuan. Seluruh orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, orang kaya maupun orang miskin, orang berpangkat maupun orang tak berpangkat, orang memiliki status sosial yang lebih tinggi atau yang rendah. Ketika dia percaya Tuhan, Tuhan mengangkatnya sebagai mempelainya. Dia mengasihinya seperti seorang suami mengasihi istrinya. Dia mengasihinya seperti seorang
istri mengasihi suaminya. Demikianlah status kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Allah memilihnya, Allah mengkhususkannya dan mengasihinya seperti seorang pasangan mengasihi pasangan. Dia mengasihinya seperti seorang suami atau istri mengasihi pasangannya. Kalau suami istri ada yang salah satu yang melakukan yang tidak benar, melakukan dosa, pasti pasangannya tersayat-sayat hatinya. Pasti pasangannya sangat menderita. Pasti pasangannya sangat tidak nyaman. Pasti pasangannya sangat terluka. Pasti pasangannya sangat malu. Demikianlah ketika kita sebagai mempelai Tuhan, menjadi pengantin anak domba Allah, ketika kita melakukan dosa dalam hidup kita, betapa hatinya Tuhan terluka, betapa hatinya Tuhan tidak nyaman, betapa hatinya Tuhan tersayat-sayat, betapa hatinya Tuhan tidak tentram. Tetapi dia tidak pergi menceritakan kepada siapa-siapa, oh si ini telah melakukan ini. Tapi dia dengan penuh kasih, dia dengan penuh kesabaran mengingatkan dan mengingatkan, menyadarkan dan menyadarkan sampai kita bertobat. Dan ketika kita bertobat, dia akan menerima kita apa adanya. Dia akan menyucikan kita kembali. Dia akan menerima kita, menyelamatkan kita, dan memberkati kita. Tuhan katakan, menjalani kehidupanmu di dunia ini, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Arti bahwa ketika kita menjalani hidup kita, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Hanya dosanya berbeda-beda. Hanya kesalahannya yang berbeda-beda. Tapi apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, semuanya melukai Tuhan. Tapi ketika kita datang minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Maka demikianlah Tuhan katakan bahwa ketika engkau melihat saudaramu berdosa, tidak perlulah engkau mengatakan ini dan itu kepada yang lain. Tapi nyatakanlah kasihmu kepadanya supaya dia sadar. Lakukanlah sesuatu baginya dengan baik, dengan penuh hormat, supaya dia bisa sadar dan meninggalkannya. Ketika saudaramu melakukan kesalahan, tidak perlulah engkau bertengkar. Karena ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan tidak bertengkar dengan kita. Ketika saudaramu melakukan dosa dalam hidup, tidak perlu engkau melakukan kejahatan yang sama kepadanya. Karena Allah tidak melakukan kejahatan yang sama kepada kita. Selain dia menunggu waktu dan menunggu waktu. Kecuali ketika waktunya sudah selesai dan kita tidak balik-balik. Waktunya sudah selesai dan kita tidak tobat-tobat. Memang sudah ada aturannya bahwa neraka tempatnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah ke surga. Dia memberikan tugas bagi kita supaya kita memperkenalkan Yesus, memperkenalkan kasih Yesus di bumi ini kepada orang lain dengan saling mengasihi. Mahatma Gandhi pernah mengatakan kepada orang Kristen di India, dia katakan, aku sangat senang dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Aku sangat senang dengan Tuhannya orang Kristen. Tetapi aku tidak senang dengan orang Kristen. Mengapa? Kalau Tuhannya orang Kristen, dia begitu mengasihi orang.
Kalau Tuhannya orang Kristen tidak melakukan yang menyakitkan orang. Kalau Tuhannya orang Kristen, dia sabar terhadap orang, menuntun orang, memperhatikan orang. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak seperti Tuhannya. Kebanyakan orang Kristen hidup dalam pertengkaran. Kebanyakan orang Kristen hidup dalam keserakahan. Kebanyakan orang Kristen hidup dalam ketidaksetiaan, hidup dalam persinahan. Dia katakan, ini yang saya tidak suka pada orang Kristen. Tapi Tuhannya saya suka karena Dia luar biasa mengasihi. Nah, inilah yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, bahwa menjalani hidup kita. Kita diberi tugas oleh Tuhan untuk memperkenalkan kasih Kristus, memperkenalkan Kristus kepada dunia melalui kehidupan kita yang saling mengasihi. Menanti kedatangan Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memperkenalkan Kristus kepada orang melalui kasih kita satu dengan yang lain. Melalui kasih kita kepada orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus tidak lama lagi akan ke surga, Dia katakan, aku akan pergi untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Dan apabila tempat bagi kamu itu sudah tersedia, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke sana supaya kamu bersama-sama dengan aku di tempat yang telah kusiapkan. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat persekutuan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Seulangi, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat persekutuan yang kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, ketika kita membangun gereja, di mana kita tempati bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah kita, kita mengorbankan banyak hal. Kita mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan pemikiran kita. Kita mengerjakannya membutuhkan waktu yang begitu lama. Kita berusaha untuk membangun yang terbaik karena kita ingin memiliki sukacita bersama dengan Tuhan di sana. Dalam kehidupan rumah tangga kita membangun rumah supaya kita bisa menikmati persekutuan di sana. Persekutuan dengan keluarga dan persekutuan dengan Tuhan. Dan kita mengorbankan banyak hal supaya itu bisa terwujud. Tapi ketika waktunya tiba, semua akan berakhir. Bangunan-bangunan yang kita bikin di bumi ini akan hilang lenyap. Persekutuan-persekutuan kita di bumi ini akan berakhir. Tetapi Allah sudah menyiapkan satu tempat persekutuan yang tidak akan pernah berakhir. Itulah surga yang disiapkan Allah bagi kita. Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat persekutuan dengan Tuhan bagi umatnya di sana. Dan ketika tempat-tempat kita itu ada, Allah datang memanggil kita dan membawa kita ke sana supaya di sana kita memiliki persekutuan abadi dengan Tuhan. Persekutuan yang tidak ada kesusahan.
persekutuan yang tidak ada air mata, persekutuan yang tidak ada fitnah lagi, persekutuan yang tidak ada lagi saling dengki, persekutuan yang sungguh-sungguh mengasihi di sana. Menunggu waktu untuk beralih ke persekutuan yang kekal. Allah katakan, perkenalkanlah kasihku kepada orang lain di bumi ini. Perkenalkanlah diriku kepada orang lain di bumi ini dengan saling mengasihi. Itulah ciri khas orang Kristen yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Pengikut Kristus yang sejati adalah pengikut Kristus yang hidup mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, menghadapi hari depan, mari kita terus bekerja sama dengan Tuhan. Allah sementara mengerjakan sesuatu untuk kita, untuk masa depan kita. Sekarang Tuhan memberi tugas bagi kita. Perkenalkan Kristus kepada dunia ini. Tidak perlu kita berkhotbah bagi yang tidak diberi tugas untuk berkhotbah. Memperkenalkan Kristus tidak harus berkhotbah, tapi memperkenalkan Kristus ialah menyatakan kasih Kristus kepada orang. Ya Tuhan, tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan saya tidak bisa melayani. Memang tidak semua orang bisa berkhotbah. Memang tidak semua orang bisa memimpin ibadah. Memang tidak semua orang bisa memimpin doa. Memang tidak semua orang bisa tampil untuk menyanyi. Tapi semua orang bisa mengasihi orang lain. Semua orang bisa mengasihi orang lain. Semua orang yang percaya kepada Kristus bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Memang hidup kita ini sudah dicemari oleh dosa. Ketika kita mau mengasihi orang seperti Kristus, memang kita perlu berlatih. Mungkin hari ini kita berusaha, tapi karena kebiasaan yang sudah lama tidak bisa tiba-tiba langsung berubah. Bisa saja kita lalai keluar satu sikap, keluar satu ungkapan, keluar satu perlakuan yang tidak layak. Tapi mari kita ketika sadar, mengingat itu dan membaharui itu. Membaharui. Beginilah caranya orang percaya disempurnakan dalam Tuhan. Tidak ada orang yang langsung hari ini saya mau hidup dalam kebenaran, hari ini semua langsung sempurna. Tidak. Pendeta juga begitu. Kita akan terus berlatih dan berlatih, memperlengkapi diri dan memperlengkapi diri, mengikis segala kebiasaan yang tidak benar, mengikis pikiran-pikiran yang tidak benar. Itu sebabnya jangan kita heran mengapa terkadang kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang sulit. Tujuannya apa? Tujuannya ialah supaya kita diberi kekuatan baru untuk meninggalkan apa yang sulit untuk kita tinggalkan dengan cara yang biasa. Itu sebabnya terkadang Tuhan mengizinkan penyakit datang pada kita, mengizinkan persoalan datang pada kita karena ada sesuatu yang memang sulit untuk kita tinggalkan dengan cara biasa. Maka Tuhan mendatangkan sesuatu untuk memaksa kita, menekan kita, memberi kekuatan bagi kita untuk mengubah apa yang salah. Akhir-akhir ini saya ada dalam pergumulan besar. Tetapi
Tapi akhir-akhir ini juga saya semakin sadar apa saja yang perlu saya benahi. Akhir-akhir ini semakin sadar akan diri bahwa sesungguhnya saya ini sangat-sangat rendah. Akhir-akhir ini saya merenungkan diri bahwa sesungguhnya saya ini tidak punya arti apa-apa selain menerima anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tak henti-hentinya saya datang ke tempat ini berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan, saya bisa hidup, saya bisa mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan, saya bisa mendapatkan apa yang saya bisa dapatkan, hanya anugerah Tuhan. Ketika Tuhan mencabut anugerah ketenangan bagi kita, ternyata segala sesuatu tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup kita, mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Karena dari situlah orang akan melihat Kristus dalam diri kita. Dari situlah orang akan mengenal Kristus dalam hidup kita. Karena kita hidup seperti Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman.